Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Mungkin sahabat literatur sekalian dalam keadaan sehat walafiat, kita doakan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar naik atau tidaknya suatu tindak pidana. Nah, sebelum kita melanjutkan video berikut ini, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian, saya mohon ringankan jari-jarinya untuk menekan tombol subscribe, kemudian hidupkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Literatur Hukum. Baiklah sahabat literatur hukum, kadang kita sering bertanya apa itu bukti permulaan yang cukup. Kadang ada baik itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak penasihat hukum sering keliru dalam membahas tentang dua alat bukti permulaan yang cukup. Jadi bukti permulaan cukup ini kadang disalah tafsirkan. Dalam hal ini saya bukan menggurui baik itu senior-senior saya di advokat ataupun praktisi-praktisi hukum yang sudah terkenal. Namun kita saling mengingatkan sekedar referensi, yaitu bahwa dua bukti permulaan cukup tersebut bukanlah dua alat bukti tapi dua bukti permulaan yang cukup, di mana sering terjadi di saat kita baik kita sebagai terlapor ataupun kita sebagai pelapor sering terkendala dengan dua alat bukti ini. Nah, sebenarnya sahabat literatur hukum, dua alat bukti permulaan cukup ini tetap mengacu kepada pasal 184 KUHP. Nah, di situ bukan dua alat bukti, bukan barang bukti ya, tapi dua alat bukti. Nah, dua alat bukti ini yang menjadi dasar untuk dimulaikannya penyidikan. Nah, ketika polisi sudah menyatakan penyidikan, berarti dia sudah mempunyai minimal dua alat bukti yang cukup. Tapi kalau di saat membuat laporan atau itu laporan pengaduan, dia harus mempunyai minimal dua bukti permulaan. Jadi kalau perbedaan antara bukti yang dua alat bukti yang cukup dengan bukti permulaan yang cukup. Nah, di dalam bukti permulaan ini misalnya ada satu orang saksi atau dua orang saksi dan kita membuat laporan. Sementara bukti belum. Nah, ini bisa dikategorikan ya, satu laporan kita sendiri sebagai korban, kemudian ada saksi, ini bukti permulaan yang cukup. Kemudian mungkin bisa ditambah satu bukti atau petunjuk sehingga ini bisa dilakukan lidik. Tapi kalau dia pidana murni, misalnya penganiayaan, kemudian pembunuhan, itu udah pasti langsung dua alat bukti. Nah, untuk menetapkan tersangka. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, untuk menaikkan perkara ini kuncinya atau tipnya, baik kita itu sebagai tersangka atau kita itu sebagai pelapor atau sebagai korban dalam hal tindak pidana. Jadi untuk memastikan apakah perkara ini bisa dinaikkan ke pengadilan atau tidak, jadi kita harus mempunyai tip ini atau cara ini atau kuncinya ini. Jadi ada 3 persyaratan
untuk perkara ini bisa dinaikkan ke pengadilan berdasarkan KUHP pasal 184 KUHP. Ini dasarnya, referensinya. Jadi minimal itu ada 3. Nah, 3 persyaratan untuk mengajukan perkara ini naik ke pengadilan, minimal 2. Dari 3 ini minimal 2. 1, adanya pengakuan dari tersangka. 2, adanya alat bukti atau barang bukti. 3, adanya saksi. Jadi dari 3 ini minimal 2. Ya misalnya ada pengakuan, ada bukti, bisa dinaikkan. Misalnya ada pengakuan, ada saksi, bisa dinaikkan. Tidak ada pengakuan tapi ada bukti, ada saksi, bisa dinaikkan. Tapi kalau cuma 1 dari 3 ini, nah ini tidak bisa dinaikkan. Dijamin perkaranya akan mentah di kejaksaan, kemudian P19 dan sampailah waktunya nanti itu akan di SP3 kan, karena dipertimbangkan tidak cukup alat bukti. Nah, misalnya ya contoh, kalau dia hanya mempunyai pengakuan saja, oh saya tadi Pak datang ke kantor polisi atau ke instansi pemerintah atau ke instansi Polri, TNI misalnya, Pak saya tadi membunuh orang, terus mayatnya saya simpan di sana, tapi setelah diperiksa itu tidak ada. Nah ini orang gila karena tidak bisa membuktikan apa yang dia ucapkan. Kemudian ada bukti tapi tidak ada saksi dan dia juga tidak mengakui. Nah maka ini adalah fitnah. Bisa saja orang meletakkan misalnya sabu di rumah seseorang, kemudian dilapor polisi, digerebek, ternyata adalah bukti sabu. Sementara pengakuan saksi tidak ada. Nah ini juga tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan. Kalau mungkin proses di kepolisian yang namanya mencari apakah ini peristiwa pidana, kalau dia masih pengaduan maka penyidik akan mencari apakah ini peristiwa pidana atau bukan. Tapi kalau dia sudah LP, maka polisi akan melakukan penyidikan siapa pelakunya. Karena ini adalah peristiwa pidana, maka polisi melakukan penyidikan kemudian untuk mencari ya di mana dan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Nah, jadi kemudian kalau dia ini tadi ya baru 2 ya. Tadi ada pengakuan, kemudian ada bukti. Bagaimana kalau ini cuma saksi saja? Oh, saya itu Pak yang mencurinya si A atau yang membunuhnya si B, Pak. Saya lihat. Tapi cuma saksinya sendiri, karena di dalam asas hukum itu 1 orang saksi bukanlah saksi. Nah, itu. Jadi 1 orang saksi bukanlah saksi. Jadi minimal 2 saksi itu baru bisa dikategorikan saksi. Karena kalau 1 orang keterangannya itu diragukan kebenarannya, jadi minimal 2 ya, 2 saksi. Kemudian setelah ada saksi, tadi ada saksi ya, tapi pengakuan tidak ada, bukti tidak ada, ini kan fitnah. Nah ini fitnah. Jadi kuncinya dari 3 perkara tadi, 3 item ini tadi, ada saksi, ada pengakuan, dan ada barang bukti. Ya, maka perkara ini kalau 3-3-nya ada, maka ini sempurna dan sudah dipastikan akan dinaikkan ke pengadilan. Masalah keputusannya itu mungkin hakim yang akan menilai dari proses persidangan, mungkin dari bukti-bukti, mungkin dari keyakinan hakim bahwa dialah pelakunya, atau keyakinan hakim bahwa dia bukan pelakunya. Itu kita serahkan kepada hakim ya, kalau kita nonsen untuk mengomentari itu. Nah, tapi kuncinya tadi untuk menaikkan satu perkara itu ada 3. 1 pengakuan, kemudian bukti, kemudian saksi. Jadi kalau kita sebagai tersangka kemudian cuma 1 alat bukti, nah ini kan kita bisa meminta ke pengacara kita untuk melakukan pendekatan persuasif supaya perkara ini tidak dilanjutkan. Atau kalau polisi memaksakan, nah kita bisa pra-peradilan. Nah, pra-peradilan ini adalah bentuk perlawanan dari tersangka terhadap dugaan kezoliman oleh penyidik atau kekeliruan oleh penyidik, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka untuk menguji itu adalah pengadilan yang namanya pra-peradilan yang sering disebut dengan prafid, atau sebelum dilanjutkannya tindak pidana. Itu arti secara bahasa Indonesianya. Jadi ada untuk melakukan check and balance-nya itu cuma pra-peradilan.
Nah, ini pra-peradilan ini akan kita bahas lebih lanjut pada statement berikutnya atau part berikutnya yang memang khusus membahas tentang pra-peradilan. Namun di sini yang ingin saya bahas untuk meyakinkan atau memastikan bahwa perkara kita ini naik atau tidak, kita sebagai tersangka atau sebagai korban, itu tadi kita harus mengetahui apakah sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup atau tidak, atau dari 3 ini tadi ya, dari 3 poin